pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka hatiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengenali kesusahan manusia, dan mereka tidak kenal dia seperti orang lain yang tidak bersama. Baik, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat dengan sabdanya, hai Maria segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai Maria kawan. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Berikut pergumulan dan pengharapan. Pergumulan dan pengharapan. Saya memberikan tema, ya, pengharapan tumbuh karena cinta, bertepatan dengan hubungan keluarga. Ya. Saling mencintai dapat menghasilkan suatu pengharapan. Ya. Karena cinta kasih, maka pengharapan selalu ada dalam rumah tangga. Karena cinta kasih, maka istri selalu menggantungkan harapannya pada suami. Karena cinta kasih, maka suami-suami mengharapkan hati tulus dari istri dalam setiap pelayanan rumah tangga dalam keluarga. Karena kasih dan cinta, maka anak-anak selalu menggantungkan harapannya hanya kepada bapak dan mama. Bapak, mama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar cinta dan pengharapan selalu ada dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka kita harus selalu bawa dalam pergumulan setiap hari, saling mendoakan dalam setiap waktu dan kesempatan. Sesungguhnya Allah memberkati mereka yang tulus hatinya, mereka yang bersih hatinya, baik itu kepada bapa, mama, anak-anak, dengan tulus hati saling melayani dan melengkapi sesuai karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, mama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan dan pengharapan masing-masing hanya bisa diketahui oleh Tuhan atau hanya bisa diketahui oleh istri, tetapi ada juga yang istri dan anak-anak juga ikut mengetahui. Hanya saja Tuhan yang dapat mengetahui segala pergumulan setiap orang. Dalam perikop bacaan kita berbicara tentang pergumulan dan pengharapan. Karena itu, kalau sesungguhnya kita bicara tentang pergumulan dan pengharapan, maka Allah, ya, sesungguhnya kita lihat pada bagian yang pertama, ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, kita kembali kepada kehadiran kita hari ini, sore ini, bahwa kita benar-benar sudah siap diri, hati yang tulus, hati yang bersih, untuk kita mengikuti ibadat sore ini. Karena itu sesungguhnya bahwa Allah baik kepada kita semua. Ya, sukacita luar biasa setelah
saya menyampaikan puji-pujian, ya, beberapa puji-pujian yang kita siapkan. Bapak mempersiapkan kita untuk memandu kita dalam puji-pujian ini. Saya melihat bahwa menghadirkan suasana surgawi tidak gampang. Artinya kita menyanyi dengan sukacita, dengan gembira ria, bahwa itulah kesukaan yang Tuhan hadir di sini. Sesungguhnya hal itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Karena itu benar-benar kita sore ini dengan tulus hati ada di sini. Saya tidak punya persiapan untuk hadir di sini, ya. Tetapi pada jam 3 sore tadi, saya begitu masuk di dalam kamar, saya mengambil berkas untuk mempersiapkan. Besok saya harus membawakan ke kantor. Saya melihat buku ini ada di atas meja, dan saya lihat Bapak, ya, punya nama ada di bagian amplop, harus ibadat di sini. Maka saya berkata, bagaimana ini pilihan? Saya harus segera mempersiapkan diri untuk datang ibadah di sini. Kalaupun tidak jadi sore ini, tapi mungkin ada hari-hari besok dan seterusnya, pasti saya bisa menghubungkan. Kalau tidak datang baru ditungguin kan tidak baik juga. Ya. Itulah maka dengan hati yang tulus saya berada di sini dengan suatu, ya, pikiran, ya, konsep yang begitu singkat. Ya, saya merencanakan maka pada bulan keluarga kita yang harus kita tanamkan di sini adalah cinta kasih. Ya. Karena itu saya memberikan tema pengharapan tumbuh karena cinta kasih. Kita sama-sama punya pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengharapkan dalam pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja harapan kita. Apabila suami dan istri saling mencintai, apabila anak-anak juga ikut dan mengasihi, mencintai orang tuanya kita, itulah cinta yang harus kita gunakan. Apa artinya cinta? Cinta itu kasih. Karena cinta kasih, maka kita selalu ada di sini, kita dipertemukan dalam Kristus Yesus. Ya, kita saling mengasihi. Itulah maka kita mempertahankan. Ya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris dan tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, kita melihat bahwa di sekeliling kita mungkin mereka tidak seiman seperti kita, tetapi mereka itu, ya, baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Tapi kita yang selalu menjadi pengikut Tuhan, kita selalu mengalami tantangan, rintangan, hambatan. Tetapi kita jangan lihat dari sini, kita jangan melihat bahwa kita selalu dikasihi oleh Tuhan lewat cobaan-cobaan, ya, rintangan, hambatan yang kita alami. Kita akan lebih dekat, membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, pergumulan kita selalu bawakan dalam doa dan pengharapan. Ya, agar cinta dan pengharapan selalu ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka kita harus selalu bawa dalam pergumulan setiap hari. Ya, saling mendoakan dalam setiap waktu dan kesempatan. Ya, karena itu kita bawakan sebagai anak-anak selalu doakan Bapak dan Mama dalam doa secara khusus, ya, sehingga Bapak dan Mama selalu melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh sukacita, maka selalu ada berkat Tuhan yang siap bagi kita. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak, sebagai orang tua juga selalu demikian. Ya, tidak ada orang tua yang tidak merencanakan hal kebaikan kepada anak-anak. Pasti saja Bapak dan Mama selalu merencanakan hal yang terbaik kepada anak-anak. Karena itu anak-anak akan menerima ini dengan penuh sukacita, dan harus kita pertahankan di sini adalah doa. Ya, selalu kita saling mendoakan dalam setiap waktu dan kesempatan, maka sesungguhnya apa yang kita minta pasti akan diberi, karena kita saling mendukung di dalam doa. Lewat doa kita saling mengingatkan, itu adalah bagian dari cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita saling melengkapi dalam segala hal. Ya, kehadiran kita di dalam rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sesungguhnya Tuhan merencanakan untuk saling melengkapi. Ya, mungkin, ya, punya istri punya kelemahan, dilengkapi oleh suami. Punya suami punya kelemahan, dilengkapi oleh istri. Dan demikian juga, ya, oleh anak-anak yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga ini,
saling melengkapi, punya kelebihan. Dari anak-anak juga, masing-masing anak-anak yang Tuhan beri pasti punya kelebihan dan ada punya kekurangan. Ya, karena itu ya kita harus percaya bahwa kelebihan kekurangan dari anak-anak kita harus saling melengkapi. Itulah Tuhan beri kelebihan yang ada pada kita masing-masing. Ya, kelebihan yang ada pada kita. Kehadiran saya sore ini juga saya menyadari bahwa ada pun kelemahan, tapi telah dilengkapi oleh kita. Ya, Nona, ya, dalam puji-pujian dan mengangkat lagu dengan nada yang pas, ya, kita sudah saling memuji Tuhan dengan sukaria. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, saling melengkapi dan melayani. Ya, kehadiran kita di dunia ini itulah kuncinya, bahwa kita tidak begitu baik adanya. Ya, punya kelemahan, tetapi kelemahan dan kekurangan itu saling melengkapi. Dan itulah maksud Tuhan menghadirkan kita dalam keluarga ini, dalam rumah tangga kita ini. Karena itu kasih dan cintalah yang mempererat kita dalam segala hal, bahwa kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling melengkapi. Itulah cara Tuhan untuk menghadirkan kita di tengah-tengah dunia dalam rumah tangga kita. Amin. Berikan kekuatan desa dan keselamatan kepadanya dan tugaskan pekerjaan pelayanannya kemanapun dia pergi dan berharap Tuhan lindungi sertainya, berikan kesehatan dan apapun yang menjadi pergumulannya, walaupun hambamu sebagai seorang istri tidak mencederakannya, Tuhan mengetahui akan keberadaannya. Oleh karena itu kami mau memberkati hambamu dan apapun yang menjadi impiannya, berikan kepadanya seterusnya. Bapak yang memudahkan kasih anak-anak yang titipkan kepadanya juga, kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan kamu, masa depan, harapan, cita-cita, impian dari anak-anak ini, mulai dari kecil hingga yang remaja, yang besar, yang pemuda. Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan mereka dan terus impian mereka. Kau melakukan masa depan mereka ke dalam tangan kasih kamu. Bila mereka kepadanya apapun yang menjadi impian, harapan, cita-cita, inilah mereka yang akan semua ke dalam tangan kasih kamu.